Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita dalam Prime Time Talk malam hari ini, dan silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan atau komentar bisa menghubungi kami via nomor telepon, SMS atau melalui akun media sosial sebagaimana yang tertayang di layar televisi Anda saat ini. Kami lanjutkan diskusi kita. Pak Darto, kalau presiden kan itu punya otorita, Pak, untuk memilih siapa para pembantunya. Otomatis presiden tahu dong masing-masing karakter pembantunya, ya di luar kapasitasnya, keahliannya, begitu kan? Atau jangan-jangan presiden sudah tahu Rizal Ramli itu kan karakternya begitu, dipakai untuk jadi bulldozer hal-hal tertentu. Saya akui yang dipilih ini orang-orang pinter ya, orang cerdas, orang punya nyali ya, punya nyali. Yang hasil reshuffle ini, Pak? Ya, punya nyali ya. Dan itu diperlukan pada saat yang sekarang ini ya. Di mana ada global crisis ya, currency war ya, lalu ada apalagi El Nino ya, lalu ada yuan devaluasi dan sebagainya. Banyak masalah global yang memang di dalam negeri perlu ada satu penguatan ya, penguatan di dalam sikap ya, sikap dari pembantu-pembantu presiden ya. Jadi saya harapkan dengan reshuffle ini pemerintah makin kuat ya. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau ada ide-ide yang kira-kira berbeda dengan policy ya, policy yang sudah dituangkan dalam nawacita ya, jangan disampaikan ke media. Apalagi mengkritik langsung gitu kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi Pak Darto, menurut Bapak kan politisi senior, dari 7 presiden loh beliau ini mengawal ya kan, sampai dipercaya oleh Pak Joko Widodo. Apakah mungkin sebenarnya Pak Rizal Ramli ditempatkan dalam posisi itu untuk menjadi bempernya Presiden Jokowi menghadapi wakil presidennya sendiri? Wah, ini pertanyaan yang saya saya tidak ada pikiran sejauh itu, enggak. Bahwa dia seorang pinter, kadang-kadang dia bicara sebagai pengamat, ya enggak? Betul. Tapi once dia sekarang jadi menteri koordinator, dia harus meninggalkan sebagai pengamat, sebagai LSM, sebagai apapun, harus ditinggalkan. Dia harus sebagai pembantu presiden yang baik. Itu etika sebagai pembantu presiden. Tapi sudah ditegur presiden juga kan? Tapi even dia beda pendapat, even dia ada satu pendapat berbeda ya dengan lainnya ya, even dengan Wapres, tapi harus discuss di kabinet. Iya, di dalam. Tapi saya nggak tahu Mas Hanta, apakah Presiden Joko Widodo punya agenda terkait dengan yang saya tanyakan ke Pak Darto tadi? Mungkin sengaja memasang Menko Rizal itu sebagai bulldozer. Ya, dinamika relasi politik Presiden Wapres ini kan beda-beda ya. Saya ingin bedakan di 3 periode terakhir. 2004 itu ada SBY JK, kemudian SBY Budiono, sekarang Jokowi JK. Kalau era SBY JK, kita ingat Pak SBY itu modalitas politiknya tidak lebih besar daripada Pak JK. Pak JK adalah ketua umum partai pemenang pemilu pada saat itu, cukup dominan, diberi gelar the real presiden dan seterusnya. Dan itu cukup membuat cerainya dua pasangan itu kan ketika di periode kedua, dan terlalu dominan dari karakter Pak JK, memang terlalu dominan menurut saya. Itu catatan juga. Nah, kalau SBY Budiono mungkin udah cukup tidak terlalu menarik untuk dianalisa karena Pak SBY full bahkan itu. Sekarang Pak JK dan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak SBY pengen di SBY JK seperti Budiono ya, harusnya harapannya mungkin. Nah, sekarang yang menarik itu di Pak JK, Pak Jokowi dan Pak JK yang sama-sama bukan ketua umum partai. Tetapi di satu sisi Pak JK ini meskipun bukan ketua umum partai, beliau adalah tokoh Golkar yang sangat senioritasnya tinggi. Kalau di PDIP seperti beliau lah kira-kira. Ketokohan yang tinggi, punya pengaruh. Nah, kalau Pak Jokowi bukan tidak punya pengaruh, kalau istilahnya PDI Perjuangan sendiri mengatakan petugas partai. Bahasa saya sebenarnya bukan siapa-siapa, tidak ada struktur ya Pak di PDIP. Dan itu berpengaruh yang bukan veto player partai. Nah, dinamika ini ditambah dengan karakter personal menurut saya. Sejak awal, sejak ketika debat-debat presiden, saya ikut membahas itu di ruang publik seperti ini, mungkin yang harus diantisipasi adalah karakter Pak JK yang terlalu dominan. Kalau sampai sekarang masih dominan nggak menurut Anda? Ya masih.
masih. Tapi gesturnya kan sudah berbeda. Ini terlepas substansi apa ya, tetapi beliau harus tetap menjadi RI2, tidak boleh menjadi wapres cita rasa presiden, istilah saya itu. Jadi tetap harus orang kedua, itu harus diperhatikan dalam konteks itu. Tetapi kan tidak bisa melihatnya dalam pendekatan konstitusional. Beliau mantan ketua MPR, tidak cukup melihat politik itu secara konstitusional, tapi ada dinamika politik yang mengikuti. Nah sekarang ini sebelumnya mungkin ya saya sebut saja nama, ada Pak Luhut yang bisa mengimbangi berbagai macam. Nah sekarang ada Pak Rizal Ramli dengan cara yang berbeda dan seterusnya. Nah dinamika karena ini, itu Luhut dimenkokan. Ya mungkin itu hal yang berbeda ya. Tapi saya ingin menjawab Mas Doni tadi. Menjawab pertanyaan Mas Doni bahwa mungkin tidak. Ya dalam politik itu kan keseimbangan yang dicari. Jadi untuk pengimbang. Beliau mungkin nggak mau menyampaikan terus itu sebagai penasihat presiden. Nah kita sebagai warga negara biasa harus sampaikan dalam konteks itu salah satunya untuk pengimbang, untuk mengimbangi orang itu kan dengan membangun basis politik yang lain. Atau jangan-jangan justru beliau yang menasihati presiden, udah masukkan Menko aja. Tapi beliau beli nasihatnya nggak boleh di sini ya. Langsung bedanya kalau saya pas didengar syukur-syukur, kalau langsung menyampaikan. Saya ingat strategi Bung Karno, beliau juga dekat dulu dengan Bung Karno. Bung Karno itu ada dua kan kekuatan politik real pada saat itu, Angkatan Darat dan PKI. Nah dibuat kedua-duanya relatif sama kuat, kira-kira gitu Pak Dato bisa koreksi. Dengan dua-duanya tidak dominan, tidak ada yang lebih dominan, itu membuat presiden tetap dominan. Tahun 64 kira-kira dari sejarah politik kita bisa dibaca. Nah strategi itu bisa digunakan sebenarnya. Kalau ada sesuatu yang terdominan, ada pengimbang. Nah, tapi jangan arahnya bahwa peristiwa 30 September itu bentukan dari Angkatan Darat ya. Bukan itunya, tapi dinamika politiknya. Ada dua kekuatan sehingga kalau ini terdominan, sebaiknya memang ada kekuatan lain untuk mengimbanginya. Kalau bahasa Mas Doni adalah presiden menggunakan itu. Mungkin terlalu jauh kalau kata beliau tadi. Oke, tahan di situ dulu Bapak-Bapak sekalian. Kita sudah terhubung dengan pemirsa yang sudah menghubungi kami melalui saluran telepon. Bersama kita sekarang ada Pak Sueb dari Bogor, Jawa Barat. Selamat malam Pak Sueb. Selamat malam. Ya, terima kasih bergabung bersama kami. Silakan ada pertanyaan atau komentar. Ya, hanya sekedar komentar bahwa memang kita melihat situasi kritis demikian. Ya sedikit komentar saja bahwa kita melihat bahwa memang di dalam pemerintahan ini banyak sekali kepentingan. Bukan rahasia umum bahwa Pak JK dan kelompok bisnisnya juga punya kepentingan di dalam banyak hal. Saya kira langkah Pak Presiden dalam menunjuk Pak Rizal Ramli ini adalah sesuatu ya semacam hound dog. Jadi tidak perlu Pak Presiden sendiri yang bersitegang dengan Pak JK ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Emang menurut Anda Pak Sued, emang Pak JK punya kepentingan apa sih? Kan banyak bisnisnya. Wih, banyak kayaknya Bapak sudah mencatat nih banyak. Termasuk banyak, urusan kan? Listrik itu? Ya, diantaranya masalah listrik. Ya. Kenapa waktu bicara, ya termasuk juga seperti masalah pembelian pesawat Garuda, itu kan juga pasti banyak yang berkepentingan. Jadi kita tidak bisa melihat dalam hal percekcokannya saja, kita harus melihat dari perspektif yang lebih luas, begitu. Jadi saya melihat bahwa ini adalah suatu cara Presiden di dalam mengatasi permasalahan internal, ya, karena permasalahan negara kita lebih banyak masalah internal di pemerintahan sendiri. Gitu. Baik Pak Sued dari Bogor, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak, selamat malam. Ya, Mas Hanta, sebelum ke Pak Sidarto, saya meminjam statementnya penonton kita tadi. Kalau dibalik perspektifnya, berarti Presiden yang nggak punya ini dong, nggak punya keberanian untuk mengontrol, mengendalikan langsung pembantu-pembantunya, termasuk Wapres. Itu yang paling ideal. Jadi sistem presidensial itu meletakkan posisi presiden yang sangat kuat. Sangat kuat. Jadi bahasa konstitusinya yang mengangkat dan memberhentikan menteri misalnya, itu presiden. Boleh tidak berkompromi dengan Wapres. Kalau bahasa konstitusinya boleh. Tapi dalam penekan politik dan seterusnya perlu. Nah, artinya harusnya memang harus strong leadership. Jadi memang kepemimpinannya itu harus kuat.
Tetapi tidak bisa juga, sekali lagi saya mengatakan, banyak variabel yang sepenuhnya kita menghendaki bahwa presiden memimpin langsung, presiden menertibkan langsung, presiden dan seterusnya. Tapi di saat yang sama kan kita harus ingat ada bisnis tadi seperti Pak Soeb katakan tadi, ada faktor politik, dukungan politik. Ketika presiden harus melakukan segala sesuatu itu, presiden di saat yang sama membutuhkan dukungan politik di parlemen. Nah, konteks ini menurut saya memang presiden banyak cara. Nah, kalau kita mengharapkan ya Pak Jokowi ada the real presiden itu, RI 1. Betul-betul yang mengambil keputusan dalam segala hal, dan dalam bahasa konstitusional memang Wapres juga cukup kuat, tetapi dalam konteks ini tetap RI 2, tetap orang nomor 2. Atau presiden ingin melemparkan bola panas itu agar tidak ada kesan konflik itu antara presiden dengan wakil presiden, sehingga digunakanlah pembantunya begitu. Iya, bisa jadi strategi. Jadi banyak kan pendekatan. Termasuk Pak SBY sering menggunakan strategi itu menurut saya. Kalau begitu, kalau bisa bahasanya Mas Anas dulu menggunakan tangan lain. Gitu. Iya, artinya Mas Hanta di masa akan datang bisa saja dong kita dengar akan ada cerita seperti Rizal JK berikutnya dong, dalam hal berbeda. Kalau pendekatannya pada ada yang punya kepentingan. Tapi kontraproduktif ya, seperti beliau katakan tadi. Kalau ditanya, saya setuju sekali. Tidak boleh, apapun alasannya. Maksudnya kita melihat merugikan pemerintah juga kan? Iya, dari persepsi publik, kemudian dinamika di internal. Tapi kita mudah-mudahan strategi ini nanti membuahkan hasil bagi perbaikan ekonomi. Karena tadi kan persoalan politik, ekonomi politik bercampur dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nanti ujungnya ya rakyat akhirnya dengan ada reshuffle kabinet, kemudian ada perbaikan, ada terobosan, ada perbaikan ekonomi dan seterusnya. Nah, ini yang saya pikir memang Pak Jokowi sebagai presiden harus dibantu oleh partai-partai semua, terutama partainya Pak Darto, PD Perjuangan, dan dari KIH, kemudian juga partai lain barangkali, untuk mendukung betul-betul, memberi ruang kepada faktor itu. Jadi ada faktor sistem memang yang presidensialisme kita yang bercita rasa parlementer yang sering saya katakan itu, presidensialisme setengah hati, sistem. Tapi sepenuhnya problem sistem ini tidak bisa disalahkan. Dia berkontribusi, tapi ada juga faktor leadership seorang presiden juga. Ditambah tadi soal bisnis dan lain sebagainya. Oke, atau mungkin malah Pak Darto ini gaya leadership Presiden Jokowi gitu kan. Pak Darto, kalau Anda melihat sebagai orang yang diberi hak untuk menjewer presiden misalnya, menasihati presiden, apakah kepemimpinan presiden dengan wakil presiden itu sudah seia sekata, selaras, serasi, dan layaknya sebagai RI 1 dan RI 2 seperti apa sih Pak Darto? Ya, RI 1, RI 2 adalah presiden dan wakil presiden. Sekarang seperti apa menurut Anda? Kalau kelihatannya serasi nggak, selaras nggak? Saya so far melihat masih oke. Masih oke. Ya. Sepertinya kurang yakin nih Pak. Siapa? Bapak kurang yakin kok kalau masih oke, kalau oke banget kan. Bahwa ada perbedaan tadi yang misalnya KPK ya dah? Ya. Presiden bilang tidak perlu revisi ya enggak? Ya, undang-undang. Pak JK bilang perlu revisi. Tapi revisi yang memperkuatkan juga ada. Sebenarnya sama, Misalnya cuma penyidiknya ditambah, mungkin di kota-kota besar dibuka cabang KPK, ya enggak? Ya, ya. Mungkin Pak JK maksudnya begitu. Itu memperkuat KPK itu. Ya enggak? Cuma bahasanya beda. Kenapa nggak biar seperti statement Anda tadi Pak Darto, bahasanya semua sama. Zaman Partai itu ada Pak Harmoko ya, yang menjadi juru bicara gitu kan. Semua bahasanya sama. Menteri keluar sidang kabinet, nggak ada yang ngomong beda gitu kan. Lain, Pak Harto itu too strong sebagai presiden. Malah tidak baik gitu. Makanya kelamaan gitu ya. Tidak baik. Sampai bolak-balik menterinya atas petunjuk. Dia tidak boleh bicara lain kecuali atas petunjuk. Tidak boleh. Ya, ini negara demokrasi ya. Sudah berbeda zamannya. Ya, lain. Tapi kalau Anda mengomentari Pak Darto statementnya Mas Hanta soal leadership Pak Jokowi sekarang bagaimana sebenarnya Anda melihatnya? Bagus. Dia orang yang, kalau menurut saya ya, dia harus fair dong. Orang yang humble, dia sederhana sekali ya, dan dia a good listener. Termasuk katanya keras kalau punya maksud tertentu. Oh iya, dia decisif sekali. Dia orangnya smart, tapi a good listener. Dia pendengar yang baik dia itu. Terus kalau kita bicara, dia dengarkan betul. Oh, kalau JK kan lebih banyak ininya ya, talkative ya. Berarti cocok dong, yang satu pendengar, yang satu bicara begitu. Tapi menjelang reshuffle ya. Anda tidak menjawab Pak Darto. Saya menjelang reshuffle ya. Saya sampaikan kepada Presiden ya. Nanti the next minister, saya harapkan kalau yang diangkat, idealnya
adalah orang-orang yang sudah selesai dengan diri dan keluarganya. Idealnya, kalau dia punya usaha, harus melalui jalan-jalan yang profesional. Ya. Tidak boleh kan ada Pak yang tidak boleh menang-menangan. Harus profesional. ada Pak yang diangkat jadi menteri kemudian melepaskan jabatannya. Cuma 1 tahun diganti sama Pak Thomas Lembong. Menurut Anda Pak? Ini lebih tahu baik daripada saya. Pak Darto. Ya. Kita tentu sepakat ya bahwa orang yang menjadi menteri atau bekerja dalam kabinet itu harus sudah selesai dengan diri sendiri. Jadi nggak nyambi macam-macam. Statement Anda itu khusus buat menteri saja atau termasuk wakil presiden, Pak? Semua pejabat publik, semua pejabat negara. Termasuk, idealnya saya bilang ya. Tapi kalau toh sudah punya, ya, sudah punya karena riwayat, dia tetap harus bersikap profesional. Artinya melalui tender terbuka, tidak boleh harus dimenangkan dan sebagainya. Profesional. Nggak boleh dengan jabatannya mengamankan proyeknya begitu nggak ya? boleh, nggak boleh. Saya semakin tergelitik, tapi kita sambung di segmen berikutnya ya. Isu ini saya ingat pemilu 2009. Isu inilah yang dimunculkan oleh Pak SBY Budiono yang berlawanan dengan JK Wiranto pada saat itu. Tapi tahan dulu, itu nanti di segmen berikutnya. Baik pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Prime Time Talk.